Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin untuk satu orang? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum itu Bapak cek kehadiran dulu ya. Untuk kalian, Hadir Pak. Tia, Hadir Pak. Syafira, Hadir Pak. Fadil, Fatimah, Hadir Pak. Tasya. Hadir Pak. Baik. Jadi untuk hari ini hadir semua ya. Baik, hari ini kita akan belajar mengelompokkan hewan berdasarkan habitatnya dan tempat hidupnya. Kalian akan mengenal hewan yang hidup di darat dan di air melalui kegiatan pengamatan dan diskusi. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang berbagai jenis hewan. Nah, masih ingatkah hewan apa saja yang sudah kita pelajari? Ya, apa itu? Kucing, ayam, ikan. Bagus, kucing, ayam, dan ikan. Anak-anak, siapa di antara kalian yang pernah melihat ikan, baik itu di rumah, di pasar, di sungai, maupun di akuarium? Nah, Nah, menurut kalian, ikan itu biasanya hidup di mana? di air. Di air. Apakah ikan itu hidup di darat atau di air? Tidak. Di air, tentu saja. Sekarang, siapa di antara kalian yang memiliki atau pernah melihat hewan peliharaan seperti kucing atau ayam di lingkungan sekitar kalian? Pernah. Nah, menurut kalian, apakah semua hewan itu dapat hidup di air dan di darat? Tidak. Tidak. Sebelum memulai pelajaran, Bapak akan menayangkan video yang ada di depan ya. Silahkan disimak dan diamati videonya ya. Berdasarkan video tadi, Bapak ingin bertanya, hewan apa saja yang hidupnya di air tadi? Lumba-lumba, Ikan. ikan. Ada dua ya berarti, lumba-lumba dan ikan. Nah, sekarang Bapak mau tanya lagi, selain hewan yang hidup di air tadi, ada juga yang hidup di darat. Coba sebutkan apa saja tadi? Sapi. Kucing, Ayam. dan ayam. Betul ya, yang ada di video tadi, sapi, kucing, dan Ayam. Baik, sekarang Bapak akan membagi ke dalam dua kelompok ya. Jadi untuk kelompok pertama yaitu Alia, Tia, dan Syafira. Dan untuk kelompok dua Fadil, Fatimah, dan Tasya. Oke, dan sekarang Bapak akan membagikan LKPD dan ini dikerjakan secara berkelompok ya, dengan kelompoknya masing-masing. Dan Kakak juga akan membagikan sebuah kartu hewan yang disesuaikan dengan LKPD tadi ya. Jadi seperti ini contohnya dengan kartu hewannya.
Nah, tugas kalian adalah mengelompokkan hewan yang ada di dalam LKPD tadi dan berdasarkan habitatnya masing-masing ya. Kemudian diberi centang. Baik, akan Bapak tugas ya. Silahkan dikerjakan. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Baik. Apakah masih ada yang tidak bisa dipahami? Oh, jadi ini menyesuaikan urutan hewannya aja ya. Jadi tidak usah disebutkan semua. Sesuaikan dengan kategori hewannya sendiri. Baik. Apakah masih ada yang kurang dipahami? Tidak ya. Baik. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Baik, sekarang Bapak minta untuk setiap kelompok untuk maju mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing ya. Dimulai dari kelompok 1, silakan mempresentasikan. Nomor 1, kucing. Hidupnya di darat. Nomor 2, ayam. Hidupnya di darat. Nomor 3, lumba-lumba. Ayo. Baik, bagaimana dengan kelompok 2? Apakah ada yang ingin ditanggapi? Sudah, Pak. Tidak ya, berarti sudah benar ya bahwa hewan tadi sudah sesuai dengan habitatnya ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, silahkan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Sapi hidup di darat. Ikan hidup di air. Baik, apakah ada yang ingin ditanggapi dari kelompok 1? Tidak, Pak. Baik, sudah betul berarti ya hewan tadi sudah sesuai dengan habitatnya. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, silakan. Baik, Bapak akan menjelaskan hasil presentasi dari 2 kelompok tadi ya. Bapak mulai dari kelompok 1. Nah, dari kelompok 1 tadi itu ada ayam, kucing, dan lumba-lumba. Dan pada habitatnya sendiri sudah benar, tapi apa yang membuat mereka bisa hidup di habitatnya masing-masing? Nah, pada ayam sendiri dia bernapas menggunakan paru-paru. Dia sama seperti manusia, bernapas menggunakan paru-paru. Sama halnya dengan kucing. Kucing juga bernapas menggunakan paru-paru, yang dimana itu membuat mereka hidup di darat. Dan ada apa dengan lumba-lumba? Mengapa dia habitatnya di air? Namun di deskripsi dia menjelaskan dia bernapas dengan paru-paru karena dia bernapas melalui daratan dulu. Jadi dia muncul ke permukaan darat untuk mengambil nafas, kemudian dia turun ke bawah. Dan disitulah cara dia bernapas menggunakan paru-parunya. Dia muncul ke permukaan dulu untuk menghirup nafas, kemudian dia turun. Nah, Bapak lanjutkan untuk kelompok 2 tadi. Dalam kelompok 2 ini ada sapi dan ikan. Dan pada habitatnya sendiri sudah benar, dia ada yang di darat dan ada yang di air. Dan cara bernafas dalam sapi sama seperti manusia juga, sama seperti hewan yang sebelumnya,
dia bernafas menggunakan paru-paru. Dan pada ikan sendiri dia bernafas menggunakan insang pada air ya. Dan itulah yang dapat Bapak jelaskan dalam kedua presentasi kelompok tadi. Baik dari hasil penjelasan Bapak tadi, apakah ada yang ditanggapi? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Baik anak-anak, sekarang Bapak ingin memberikan soal semakin dan ini dikerjakan masing-masing ya. Jadi Bapak berikan tes tertulis pilihan ganda. Jadi silahkan dikerjakan. Bapak berikan waktu 3 menit. Jika sudah selesai boleh dikumpul ya. Baik, silahkan dikerjakan. Bapak berikan waktu 3 menit dan boleh dikumpulkan jika sudah selesai. Ya? Boleh, dikasih nama dikasih nama. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari pertanyaan-pertanyaan di kertas? Ya, semuanya jelas ya? Baik. Apakah ada yang kurang dipahami? Sudah jelas. Baik anak-anak, jika sudah selesai boleh dikumpulkan di depan. Baik, dari pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin bertanya, hewan apa yang paling menarik menurut kalian hari ini dan mengapa? Ikan, lumba-lumba, kucing, Kucing, ikan, sapi. sapi. Baik. Setelah kita belajar hari ini, apa pengetahuan baru yang anak-anak dapatkan? Habitat Hewan yang ada di air dan di darat. air dan di darat. Baik, kira-kira apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Baik, habitat hewan ada 2, ya, air dan darat. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, kira-kira ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran hari ini? Kucing bernafas menggunakan paru-paru. Betul, kucing bernafas menggunakan paru-paru. Berikan tepuk tangan. Baik, pembelajaran yang bisa Bapak simpulkan untuk hari ini adalah hewan memiliki tempat hidup yang berbeda-beda dan habitat yang berbeda-beda. Ada juga yang hidup di air, ada juga yang hidup di darat. Namun ada juga yang hidup di air tapi bernafas menggunakan paru-paru, yaitu hewan-hewan yang layaknya bernafas dengan paru-paru di darat. Dan mereka harus menyesuaikan tempatnya pada masing-masing daratan ya atau air. Dengan kegiatan mengamati dan berdiskusi mengelompokkan hewan, kita dapat lebih memahami jenis-jenis hewan berdasarkan habitatnya. Baik, karena waktunya sudah habis, Bapak akan memberikan tugas rumah untuk kalian ya. Jadi silahkan amati di lingkungan sekitar kalian, lalu catat di buku 3 hewan yang hidup di darat. Baik anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, mari masukkan dulu buku dan peralatannya ke dalam tas.
selesai, marilah kita berdoa, memimpin doa, silakan. Baik, terima kasih anak-anak karena telah mengikuti pembelajaran dan kegiatan hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi